apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah, Dinda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda akan mencoba mempresentasikan rancangan kerja praktikum kita hari ini, di mana judulnya itu yang pertama membuat rubber sheet dan yang kedua membuat concentrated latex itu. Jadi untuk yang pertama membuat rubber sheet, latex segar kita saring, ditampung pada bak penggumpalan, terus setelah itu kita menentukan nilai KKK atau karet kering, apa sih? Lupa KKK, terus selanjutnya Ayo kakak apa? Nanda? Kadar karet keringnya, Bu. kering. Oke, terus? Selanjutnya kita encerkan sesuai dengan nilai KKK yang ditetapkan, bisa 12,5, 15, atau 20%. Selanjutnya kita koagulasi dengan asam format 10% atau dengan asam cuka 10%. Lalu kita aduk sampai karetnya homogen. Dan selanjutnya dibentuk lembaran. Lembarannya itu dibentuk dengan penggilingan 6 kali dan pencucian, baru penirisan, dan dikeringkan di dalam ruangan, sehingga terbentuklah rubber sheet. Begitu untuk praktikum yang modul 8. Sedangkan untuk yang modul 9, yang pertama kita lakukan itu pengenceran latex terlebih dahulu, di mana sebanyak 50 ml latex segar dimasukkan ke dalam beker glass dan ditimbang. Lalu kita menentukan kadar karet kering yang dihendaki, yaitu sebesar 15%, dan selanjutnya kita hitung nilai AT atau air tambahan. Terus selanjutnya kita tambahkan air sesuai dengan nilai AT yang kita hitung dengan rumus yang ada di modul, begitu. Lalu untuk yang kedua, itu pembuatan latex pekat dengan pendadihan, di mana sebanyak 50 ml latex segar dimasukkan ke dalam beker glass, terus ditambahkan 2,5 ml CMC 1%, lalu buatlah CMC 1%, terus sebanyak 2,5, 3, 3,5, dan 0 ml, di mana yang 0 ini sebagai kontrol. Lalu diaduk dan campurannya itu diaduk hingga homogen dan disimpan. Terus setelah itu diamati perubahan latex selama seminggu, di mana ada hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Begitu, Ibu. Baik. Dengan demikian, Nanda sudah menjelaskan ya apa yang yang harus Anda lakukan. Nah, tadi bahan-bahannya bisa kalian lihat di LMS ya. Bisa dilihat di LMS, kemudian Anda yang punya Anda upload ke sana rencana kerjanya sebagai bukti bahwa Anda telah membaca buku praktikum dengan baik. Ya, jadi hari ini materi kita adalah membuat latex pekat dan membuat latex karet lembaran ya. Karena kita kemarin sudah menghitung K3 kadar karet kering dan juga kadar karet dengan konsentrasi tertentu, kita lewati untuk menghitungan itu. Kita lanjut langsung dengan penggumpalan dan kemudian penggilingan berkali-kali ya. Seperti ibu Anda membuat pastry di rumah, jadi adonan digiling ya dengan gilingan sehingga terbentuk pipih dengan ukuran tertentu ya. Jadi kira-kira seperti itu sambil dicuci untuk menghilangkan sisa asam. Nah, setelah itu dikering anginkan, jangan sampai dikering di sinar matahari karena akan rusak
ya, dan karet menjadi kaku. Jadi hindari penjemuran dengan kering matahari. Nah, nanti selama dalam penyimpanan Anda hitung bobotnya ya. Jadi bobotnya dihitung setiap 2 hari sekali sampai mencapai bobot konstan. Jadi nanti yang di sini harus mengamati ya bobot dari karet lembaran. Tentunya ketika kita hanging atau kita kering anginkan, maka uap air akan menguap dan bobotnya akan menjadi berkurang, dan juga perubahan warna dan juga barangkali baunya atau mungkin elastisitasnya. Apakah ketika kadar airnya berkurang elastisitasnya menjadi lebih baik atau sebaliknya, ya. Yang kedua adalah membuat lateks pekat. Seperti pada kuliah, lateks pekat diinginkan untuk membuat produk-produk yang fine atau produk-produk yang tipis dan produk-produk yang harus mempunyai elastisitas yang tinggi, ya. Pembuatan lateks pekat pada intinya diperoleh dari lateks kebun yang belum mengalami prakoagulasi, ya, sehingga pada mangkok sadap sebelum disadap ditambahkan dengan amonia sehingga sampai di rumah produksi atau di pabrik lateks masih dalam bentuk cair, ya. Nah, setelah itu kita harus memekatkan, ada beberapa metode, bisa centrifuge atau bisa diganting atau dibiarkan settling, ya, dibiarkan saja sehingga nanti bahan karet akan berubah, akan pisah dari air dan juga dari bahan karet yang tidak mengalami penggumpalan, ya. Nah, setelah itu kemudian airnya dibuang dan ditambahkan dengan emulsifier, bisa CMC, bisa gam Arab atau emulsifier yang lain untuk menjaga kestabilan dari koloid bahan karet di dalam serumnya, ya. Nah, setelah itu kemudian disimpan, ya, sampai minggu depan, diamati warna, bau dan juga kekentalannya, ya, secara visual. Itu, ya. Oke, jadi pengamatannya dicatat bahwa pengamatan untuk karet lembaran dilakukan setiap 2 hari sekali, ya, sampai nanti mencapai praktikum minggu depannya, ya. Yang dicatat adalah bobot, ya, jadi nanti ditimbang apakah beratnya berkurang, tentu ketika airnya menguap akan berkurang, dan juga warna dan bau, ya, dan juga elastisitasnya, ya. Pengamatannya secara visual saja, ya. Jadi kalau elastisitas nanti misalnya ditandai +2, +3 atau +4, ya, yang menunjukkan makin banyak positif berarti makin elastis. Sedangkan lateks pekat diamati warna, bau, dan viskositas atau kekentalan. Sama dengan elastisitas, nanti viskositas juga ditandai dengan positif, yang makin banyak menunjukkan dia makin kental, ya. Atau mungkin menggumpal juga bisa terjadi, ya. Nanti dipotret saja pada setiap pengamatan untuk kemudian dibahas di dalam laporan, ya. Jelas, ya? Jelas kelas? Oke, baik. Baik, kalau sudah jelas kita ke Bu Ega, ya, untuk melakukan, dibantu Fazan. Kali ini hanya 2 orang, ya, yang membantu Ibu, tetapi tidak harus mengurangi dari peragaan praktikum pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap memperhatikan dengan seksama bagaimana pembuatan karet lembaran dan lateks pekat yang dilakukan di laboratorium. Tentu laboratorium ini akan mensimulasikan aktivitas di pabrik, ya. Oke, baik, silakan Mbak Ega. Sebentar, Mbak Ega kayaknya belum masuk. Belum masuk.
Udah Mbak, udah masuk. Ya, silakan. Baik, kita mulai ya praktikum ini. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Endang bahwa praktikum hari ini adalah pembuatan karet lembaran dan latex pekat dengan pendadian. Sudah ditemukan juga praktikumnya ya, sudah paham ya, Allah paham. Nanti juga dua materi ini ada pengamatannya ya. Jadi untuk minggu depan itu praktikumnya adalah pengamatan. Karena praktikum ini berlanjut selama 1 minggu ke depan. Nanti ada pengamatan perwakilan dari golongan kalian ya. Jadi setiap harinya dia akan menimbang, melihat kekentalannya, warnanya, dan kalau yang untuk ditimbang karet lembarannya ditimbang selama 1 minggu ya. Dilihat dari warna serta elastis. Lihat kalian ada gambar 8 di modul ya. Nah itu nanti akan begitu kita bikin. Kita mulai sudah jelas ini ya mereka diterangkan. Nah, sekarang kita menambahkan karet di sebanyak 50 mili ya. 50 mili masukkan ke bak penyimpanan. Ada yang mau bantu saya? Nah ini kemudian ada asam formiat, biasa seperti biasa asam formiat dan asam asetat ya. Ini 50 mili juga sama 50 mili. Enggak. Asam asetat berapa persen? Asam asetatnya 10% sebanyak 10 mili ya, jangan lupa. Sama dengan minggu lalu ya. Harusnya pempalannya penuh ya kalau tetapi kita memberikan contoh saja. Jadi paling tidak Anda paham bagaimana karet digumpalkan dan Anda paham bagaimana karet membentuk lembaran dan kemudian digiling untuk membentuk lembaran ya. Nah, seperti contohnya kayak gini. Ya. Ini pakai asam asetat ya. Itu asam formiat ya. Ini sudah menggumpal ya. Cepat ya. Kayak kemarin sama aja sih sebetulnya kerjanya. Cuma yang ini nanti digiling berkali-kali. Tapi juga ya. Iya sama. Ya. Udah ya. Kita cuci dulu.
Di sini dulu adalah pasal ya. Tapi di situ soalnya ini sepakat dengan asalnya. Menghilangkan asalnya. Nah, kita giling. Sekarang kita giling. Kayaknya yang biasa aja ya. Yang nggak usah air aqua. Nah, Husna sedang mencuci ya supaya asamnya hilang. Kalau di pabrik bau asamnya itu sangat menyengat ya, karena kan tentu yang ditambahkan banyak ya. Sehingga ketika di pabrik air pencuciannya tidak boleh langsung dilakukan ke sungai ya, harus dilakukan penanganan dahulu, yaitu airnya dinetralkan ya, sehingga bisa dibuang ke sungai. Kita giling yang pertama menggunakan penggilingan yang agak ini ya, yang agak lubangnya agak asam. Pencucian digunakan selain untuk membuat bahan karetnya lebih bersih, juga dari asam, juga untuk memudahkan penggilingan. Jadi ininya jadi licin ya. Persis dengan ibu kalian kalau mau membuat pastel ya, seperti itu ya. Digiling berkali-kali sampai mencapai ketebalan tertentu. Nah, kita kecil lagi. Oke, jadi pertemuan antar dua silinder dikecilin lagi sehingga bisa lebih tipis. Tentu kalau di pabrik pakai motor ya gilingannya ya. Ibu juga sudah pernah memutarkan videonya. lebih tipis ya. Sebenarnya makin tipis akan makin bagus, karena apa? Nanti air ketika dikering anginkan, air akan menguap lebih mudah ya. Nah, kadang-kadang penggilingannya itu ada polanya ya, silindernya ada gambarnya. Ada berbatik ya, kadang dikasih gambar logo dari pabrik tersebut ya. Ini ya, asam atas ya. Nanti wajan sama makan. Kalau dibalik ini mah gilingnya di lembaran panjangnya dia. Coba. Udah pol ya. Ada yang lebih kecil lagi? Ada ini. Bisa di lab sebelah ada yang jemur kayak gini ya. Iya, itu tahun lalu ya. Nanti kita bawa ke sini. Belum di apa? Belum sebagai contoh. Kalian biar tahu ya.
Udah, oke. Silakan Husna melakukan penggilingan kayak Bu Ega tadi ya. Mulai dari yang paling Yang besar. gimana? Makin tuh makin kecil ya. Oh, di situ. Makin kecil lah. Udah gede tuh. Nah, coba. Ini pakai air dulu. Enggak usah dulu juga nggak apa-apa, silakan. Dipipihkan dulu aja biar bisa masuk. Coba dulu. Ya. Saya sambil bangunin air. Ini harus didorong ya Bu ya? Iya. Iya. Ya, air didorong ya. Kalau di raker kan 6 kali ya Bu, ini lebih nggak apa-apa. Soalnya kan biar lebih. Nah, sekarang udah. Sekarang lagi. Pindahin nomornya. Nomor Ibu. Husna belum sarapan. Jadi Ibu. Lagi. Agak lemes. Didorong pakai air. Ya, air itu untuk memudahkan juga ya supaya lebih licin ya bahan karetnya sehingga bisa masuk ke apa namanya gap silinder dengan lebih baik. Lagi. Coba. Kasih air lagi. Iya. Tadi yang ya. Dikasih label ya. Terus habis ini sebelum disimpan dikeringkan ditimbang ya. Timbang dulu ya. Diketahui ya. Nanti kan pengempatannya berapa kali itu? 2 hari sekali ya. Sampai minggu ke depannya lagi. Berarti ya 2 minggu ya. Oke, baik. Kemudian dijemur ke penjemuran. Iya, ditimbang dulu. Jangan lupa kasih label asam. Ada sama asam aspat. Kasih kertas label. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ya. Kelas, ada yang ditanyakan? Kemudian di screenshot ya fotonya. Ya. Ini 21,5. Yang penggumpalan dengan Komponnya.
berat awalnya berapa tadi 50 ya? Awal 50 gram, terus lembaran 21,5 hari ke 0 ya berarti ya. 21,5 gram. Ini hari 1 ya. Nah, nanti terusin hari ketiga, hari ke 5, hari ke 7, kemudian 9 hari Minggu nggak? Jangan sampai hari Minggu ya. Kalau hari Minggu, berarti Anda ke sini hari Seninnya. Itu ya, dan seterusnya. jadi pas Jadi pas menimbang menimbang itu kita lihat hari berapa dicatat aja. Ya. Kalau Sabtu ini kan jadi kita lihat aja hari keberapa gitu. Ini berapa segini. Ya. ini Ini ya asam asetat ya. 19,8. Hari 1 ya. Ya. Sudah. Sekarang ya kita simpan di airkan di sana. Di mana? Di Ya. ruang sebelah, Ibu ya? Ya, ikuti. Ini asam kornea, ini asam asetat. Dikasih label kecil, ditempelin. Tapi nyobain di atas aja di gantungan itu. Ada di tes, ada bawah. Pacar ikuti sana untuk hanging. Kelas ada yang ditanyakan tadi bagaimana membuat karet lembaran? Pada prinsipnya memang cukup mudah ya, di pabrik juga demikian, tapi tentu yang menyusahkan sebenarnya adalah mutu dari lateks itu sendiri ya. Nah, itu lihat itu adalah bahan karet yang dari semester lalu atau tahun lalu. Nah, kalian kemudian ikut menyumbangkan ya, ikut menyumbang karet lembaran yang dikering anginkan. Nanti saya kasih nomor. Ini asam dihindari pengeringan langsung dengan sinar matahari karena itu akan membuat elastisitas dari si karet itu lebih rendah ya, artinya karetnya menjadi keras. Anda ingat bahwa karet alam kalau diekspos pada suhu tinggi maka dia akan rusak terutama pada elastisitasnya. Sehingga kan ada angka yang dinamakan dengan PRI ya, retention index ya, plasticity retention index ya. Bagaimana elastisitas bahan karet itu dikomparasi ya, jadi awalnya berapa, kemudian dilakukan pemanasan, kemudian tinggal berapa. Jadi namanya plasticity retention index ya. ya. Nah, itu aja di kasih. Nah, itu ya. Ini tugas Faizan ya. Sudah? Ya. Jadi dilihat warnanya. Ini aja.
Beratnya ya, ya harus ditimbang. Iya, per 2 hari sekali ya. Baik, yang tadi apa lembaran selesai ya. Membuat lembaran sudah selesai, karya lembaran. Sekarang membuat latex pekat. Nah, siapa yang mau ngerjain ini? Saya. Latex pekat ini kita tambahkan masing-masing latex 50 mili ya. Ada 14 piala yang diisi latex. Ya. Nah, sudah selesai sudah isi apa 50 mili latex ya. Kemudian kita tambahkan PMG 2,5, 3 sama 3,5 ya. Nah, kemudian satu lagi untuk kontrol. Bisa saya ini kental. Ini sini kental. Ini biasa ya. Nanti kasih label ya. Kamu udah aduk. Nah, ya. Aduk. Itu biasanya. Ini biasanya. Ini ya, maaf ini kita sambung.
3 mili. Ini ya. Pertama nanti difoto ya semua ya. Jadi biar kesananya apakah ada perubahan apakah enggak ya. Lihat dari warna, kekentalan dan aroma. Sekarang hari ke-0 ya. Ini hari ke-0 bulan tadi tapi nulisnya hari ke-1. Hari ke-1. Hari ke-1 itu biasa ada. Biasanya pengamatannya itu kalau warna kita foto, kalau kekentalan kita berdirikan ya. Ini kan kita enggak gitu. Semakin kental kan enggak gitu nantinya ya. Gitu ya. Kalau aroma ditinggalin aja. Ya. Menyengat ya. Sekarang menyengat ya. Berarti ditulis di laporan. Hari pertama kentalannya, warnanya sama ini yang ditulis apa hasilnya ya. Terus kalau ditulis juga, oh iya kontrol ya. Ini nanti berarti ditaruh di sini terus. Iya. Ya. Ya, harus cepat. Sebetulnya harusnya minggu kemarin itu disatuin dengan jadi bisa dimanfaatkan. Nah, hasil penggumpalannya. Ini terus tempat boleh. Ya, iya, betul. Bisa. Itu pakai ini kan di satu dulu ya. Nah, sudah dipotong. Sudah ya, hari ini mau diamati ya. Warna kekentalan sama itu ya. Belum ditulis tadi. Ya, lihatkan saya. Ini masih sama ya? Ya. Ini hari ini sama. Tadi yang ya. Untuk yang keempat, merasa orang Bogor atau nggak dia ingin melihat hasil praktikumnya, silahkan datang ke lab pengamatan, ikut pengamatan sama Fazan. Nanti saya yang penting dilihat aja penyimpanannya di sebelah mana ya. Silahkan yang mau datang ke lab untuk pengamatan keempat, yang rumahnya dekat, maksudnya yang rumahnya di Bogor, kalau ingin
melihat hasil praktikumnya, silahkan datang pengamatan 2 hari sekali ya. Kalau ini 3 hari, hari keempat, hari ketiga, keempat, kelima sampai ke-7. Iya, ini setiap hari. Tapi nanti dimulai dari hari ketiga. Jadi hari pertama sekarang, kedua besok, ini hari ketiga berarti hari Kamis ya. Selasa, Rabu, Kamis. Ya, ini berarti berapa? Jumat. Ya. Kan sekarang ke-1. Justru itu ini hari Selasa. Apa Jumat? Itu Kamis. Kan hari ke-1. Betul, ini kalau ada yang susah, biasanya airnya bisa dulu. Ya, kan ini diganteng dibiarkan kan. Airnya kan nanti bisa. Airnya di ini aja ya, ditimbang dibuang ya. Ada airnya. Latex sekat. Ya kan? Harusnya airnya kan dihilangkan. Nah, diamin aja airnya. Ya. Dan biasanya warnanya menjadi coklat ya. Ada yang ditanyakan, kelas? Oh, sepi. Pada tidur? Lagi pada ngapain nih? Halo? Lagi nonton dulu, nggak tidur. Halo? Ada yang ditanyakan? Ini Bu Bajrai nanya, yang dimasukin ke 14 beker isinya apa aja tadi putih-putih. Oh. Diulangi Bu Ega. Untuk yang ke-14 beker gelas itu kita dimasukkan CMC 1%, tetapi dengan penambahannya berbeda. Yang beker pertama kita menambahkan sesuai dengan di prosedur ya, kita menambahkan 2,5 mili CMC. Yang kedua kita nambahkan 3 mili CMC. Yang ketiga 3,5 mili CMC. Nah, untuk yang keempatnya sebagai kontrol, di mana yang tidak menggunakan CMC. Kita nanti lihat perbandingannya. Yang menggunakan CMC dan yang tanpa menggunakan CMC sebagai kontrolnya. Ya, begitu? Paham? Paham Bu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Praktikumnya cepat, tetapi kalian harus datang setiap hari ke lab. Pengamatan. Ya, saya sarankan kan kalau misalnya ada yang rumahnya dekat di Bogor, kalau ingin hasil praktikumnya dia juga pengen tahu, silakan datang ke lab, melihat pengamatannya, ada perubahan nggak dari warna, aroma, dan kekentalan. Terus yang satu lagi yang lembaran itu ditimbang berapa sih kurangnya karakternya ya, dari bahasa itu berapa gram gitu. Setelah disering anginkan, disimpan tadi dijemur ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sudah nggak ada? Ada Ibu. Kalau nggak ada, Ibu seneng loh sebenarnya ya. Ya. Ibu mau bertanya tentang aplikasinya sebenarnya, Bu. Aplikasinya untuk karet Ya, jadi lembaran. perbedaan yang antara yang lembaran dengan yang latex pekat ini nanti diaplikasikan untuk apa-apa Oke, aja gitu, Bu. baik. Ibu sebenarnya itu dibahas di kuliah. Bagaimana latex pekat itu kemarin yang sudah kuliah K3 ya. Bagaimana coba Husna diterangin apa beda latex pekat dalam aplikasinya untuk apa, sedangkan karet lembaran aplikasinya untuk apa? Ya Ibu, concentrated latex ya atau latex pekat itu latex yang udah dihilangkan kadar airnya ya Ibu ya. Nah, untuk aplikasinya dia biasanya bisa jadi
karet gelang, terus bisa jadi balon. Kemarin ada videonya juga ditayangkan sama Bu Endang. Terus ada juga yang jadi sarung tangan buat praktikum atau buat medis gitu. Mohon maaf, kalau dibuat juga sebagai kondom ya. Kondom itu juga dari latex pekat ya. Gitu. Terus kemudian kalau karet lembaran, nggak connecting. Sinyal di lab ini. Udah masuk lagi tuh. Halo? Halo kelas. Jawab Halo, ya Ibu. kalau itu Ya, Bu. apa namanya? Kalau mendengar suara Ibu, karena tadi koneksi sempat hilang. Halo? Halo, ya Ibu. Dengar kok Ibu. Baik. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan apa sebenarnya di dalam penggunaannya ya bedanya karet latex pekat dan lembaran karet. Latex pekat itu biasanya digunakan untuk produk-produk yang fine. Fine itu apa ya? Lembut ya, lembut. Jadi kayak karet ini apa? Glove ya. Nah, ini harus dibuat dari latex pekat. Tidak bisa dibuat dari karet lembaran. Kenapa? Karena kita memerlukan ini yang tipis ya, yang tipis. Jadi ada cetakan gitu kan, cetakan bentuk tangan begini ya. Tentu jarinya 5 ya, cetakannya. Kemudian nanti cetakan itu dicelup di latex pekat yang sudah diberi koagulan ya. Sehingga kalau diangkat maka latex yang menyelimuti cetakan tadi segera menggumpal karena permukaan permukaan dari moldnya atau cetakannya diberi koagulan ya. Kemudian tinggal dikeringkan, dicuci gitu ya untuk membersihkan. Nah, kemudian diambil dari cetakan ya. Nah, kemudian latex pekat juga digunakan untuk membuat balon ya. Kemudian benang karet ya, benang atau untuk kalau di fashion itu untuk boxer ya. Jadi yang baju tidurmu kan suka ada karetnya. Nah, hal-hal seperti itu. Itu tidak bisa karena kenapa? Latex pekat itu bisa dicetak sesuai dengan dicetak tipis ya, dicetak tipis gitu. Nah, kalau karet lembaran tentu digunakan untuk hal yang lain ya. Karena karet lembaran ini nanti ya itu pada industri itu dicampur dengan karet sintetis untuk memproduksi bahan-bahan karet yang lain seperti sol sepatu, bola misalnya ya, part-part mobil, gasket, dan bahan-bahan karet yang lain ya. Tentunya penambahan karet alam dan karet sintetis itu tergantung kepada kebutuhan. Apakah kita mau menggunakan karet sintetik lebih tinggi, maka biasanya untuk hal-hal atau produk-produk yang harus strong dan kuat gitu kan terhadap panas maupun terhadap kimia, tetapi elastisitasnya rendah. Misalnya seperti ban mati, kamu tahu ban mati, ban yang digunakan untuk traktor atau untuk eskavator yang kayak gitu ya, itu disebut ban mati. Nah, biasanya mereka purely sintetiknya banyak ya, bisa sampai 90%. Nah, tapi kalau misalnya kita membutuhkan
penutup gasket yang kita masih harus, atau penyekat yang pintu supaya tidak air conditionernya tidak keluar ya. Jadi kalau di dalam cold storage itu kan ada karetnya di pinggirnya ya, supaya suhu dari dalam ruangan tidak keluar. Nah, itu tentu masih harus mempunyai elastisitas yang cukup baik, karena kalau keras maka tidak bisa berrekatan dengan pintu dengan baik ya, sehingga diperlukan penambahan karet alam yang lebih banyak. Gitu ya. Jadi untuk produk yang fine, tipis dan elastisnya tinggi, dituntut elastisnya tinggi, maka digunakan latex pekat. Tapi untuk produk-produk lain digunakan karet lembaran ya. Itu nanti di kuliah akan saya jelaskan. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Saya yakin tadi udah paham bagaimana melaksanakan membuat latex pekat dan latex lembaran ya. Nah, itu merupakan produk intermediate dari latex ya. Tentu di industri nanti ini menjadi produk finish ya, yang saya tidak memberikan materi di sini tentang produk-produk end product ya, karena saya lebih menitik beratkan kepada produk-produk intermediate ya. Oke, baik. Kalau tidak ditanyakan, saya tutup soalnya ya. Kalian juga masih punya banyak waktu karena praktikum ini harusnya dilaksanakan sampai jam 12 gitu kan. Tetapi memang praktikumnya hanya kita susun seperti ini. Sehingga kalian punya banyak waktu untuk membuat laporan atau untuk beraktivitas yang lain ya. Oke, baik. Fazan, bagaimana kalau kita tutup saja, Fazan? Oke, baik. Terima kasih kepada Fazan dan Husna yang sudah membantu saya, dan juga tentu Bu Ega ya yang selalu dari tahun ke tahun itu menyiapkan bahan-bahan dan juga materi untuk praktikum ya. Besok saya tunggu ya volunteer yang lain untuk P2 dan P3 ya. Di lab ini kita melakukan praktikum bersama ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu.